Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih. Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini, Sabtu 21 November 2020, adalah hari di mana kita memperingati Santa Perawan Maria dipersembahkan kepada Allah. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Lukas bab 20 ayat 27 sampai 40. Mari kita membuka renungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita siapkan pikiran dan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 20 ayat 27 sampai 40. Pada suatu ketika datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menulis untuk kita perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati meninggalkan istri, tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga. Demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya wanita itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Berkatalah Yesus kepada mereka, "Orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu, dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang Semak Duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Karena di hadapan dia semua orang hidup." Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Maka mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, sabda Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk menyadari kehidupan apa yang akan dijalani sesudah kematian menjemput kita dan kita masuk kepada keabadian hidup. Orang-orang Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan datang bertanya tentang kebangkitan itu apa benar, atau lebih tepat mereka datang untuk mengatakan kepada Yesus bahwa sesungguhnya tidak ada kebangkitan melalui kisah tentang 7 saudara laki-laki yang mengawini seorang perempuan yang sama. Mereka meninggal tanpa punya anak, dan mereka bertanya kepada orang Saduki, bertanya kepada Yesus, siapa dari antara ke-7 ini yang adalah suami dari wanita ini? Dan Yesus mengatakan kebenaran yang sungguhnya akan terjadi. Di dunia nanti tidak ada yang kawin dan dikawinkan. Artinya di dunia nanti tidak ada lagi hal-hal yang sebetulnya adalah bagian dari dunia sekarang ini, di mana orang kawin dan dikawinkan. Di dunia nanti satu-satunya realitas adalah persatuan dengan Tuhan, kebersamaan dengan Tuhan, yang digambarkan sebagai perjamuan, di mana setiap orang merasakan sukacita kegembiraan karena berada bersama-sama dengan
yang adalah sumber kehidupan dan sumber sukacita, yaitu Tuhan. Di sana tidak ada lagi yang namanya kebutuhan-kebutuhan jasmani, karena semuanya sudah terpenuhi atas cara yang sangat istimewa, yaitu bersatu erat dengan Tuhan yang adalah sumber segala kebahagiaan manusia. Di sana hanya ada satu realitas, ialah tinggal dalam kesatuan kasih dengan Tuhan yang adalah sumber segala rahmat, segala berkat, segala sukacita. Sambil berjalan di dunia dan melakukan kewajiban-kewajiban kita, kita mewujudkan apa yang perlu supaya kita kelak menikmati kesatuan abadi bersama Bapa di surga, menikmati sukacita bersama Bapa di surga. Maka kita yang sudah ditebus olehnya, yang sudah diselamatkan olehnya, oleh darah Kristus, oleh wafat dan kebangkitan Yesus, kita harus menjadi anak-anak yang sudah ditebus, yang perkataan dan perbuatannya sungguh-sungguh adalah perkataan perbuatan yang mencerminkan cinta dan kebaikan Tuhan kepada umat manusia. Itulah jalan keselamatan. Kita sudah dikasih tahu jalan itu, jalan kebenaran, jalan Yesus, jalan yang menuju kehidupan, kehidupan yang membawa sukacita kebahagiaan. Mari kita tetap berjalan di jalan itu, sebab itulah jalan-jalan dari anak-anak yang sudah ditebus oleh Tuhan, dari kita semua yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita berdoa supaya kita tetap mengikuti cara hidup Yesus, perilaku-perilakunya, perkataan-perkataannya, yang membawa sukacita, membawa damai sejahtera, yang menghadirkan kelegaan bagi siapapun, supaya dengan demikian kehadiran kita sungguh-sungguh menjadi kehadiran yang menggembirakan banyak orang. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.